Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo hawi rakanti dhamma jaringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedama yang hadir secara langsung pada Puja Bakti hari ini, 12 April 2026 di Wihara Eka Dhammaloka Surabaya maupun yang bergabung melalui kanal YouTube Wihara Eka Dhammaloka Surabaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Soti Hotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sangti Ratana. Anumodana Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, atas kebersamaannya untuk mengelola waktu Anda sekalian. Saatnya bekerja, mesti dikerjakan pekerjaan yang memang tanggung jawabnya. Anda bagi waktu ke sana. Saatnya harus kumpul pada keluarga karena Anda memilih jalur berumah tangga, juga mesti dibagi waktunya, dikelola untuk bercengkerama kepada keluarga. Saatnya bersosialisasi karena hakikatnya kita selain makhluk individu juga makhluk sosial. Dan jangan lupa yang sangat penting, seperti saat ini, Ibu Bapak mesti membagikan waktunya, menyisihkan waktunya untuk datang ke wihara dengan tujuan selain kewajiban umat Buddha, hendaknya membiasakan datang ke wihara puja bakti, sekaligus itu sarana untuk berbuat baik. Mengapa hal ini terus saya sampaikan di awal? Karena pengingat utamanya yaitu mengingatkan pada diri saya sendiri. Sebab waktu, kesempatan yang ada dalam kehidupan kita itu bersifat netral. Tidak akan memihak kita jika kita tidak bisa mengelola waktu dalam kehidupan kita gunakan untuk sebaik mungkin mengelola waktu seperti yang saya sampaikan tadi. Pekerjaan diberi porsi, rumah juga keluarga, kehidupan bermasyarakat harus supaya tidak menjadi orang kuper, dan juga kebutuhan batin seperti pagi hari ini, jangan sampai ini diabaikan. Saya sering melihat kegiatan-kegiatan wihara itu apabila ada kebersamaan dengan kegiatan yang lain itu sering dikalahkan. Apalagi kalau misalnya ada artis Korea datang ke Surabaya. Itu kan sesekali Bante, ya boleh dong dikalahkan. Apa nggak bisa dibagi waktunya gitu. Pertunjukan berapa jam Bu? Wah 3 jam saja tiketnya habis Bante. Nah kan 3 jam, masa kita setengah jam saja datang ke wihara, waktunya dihabiskan. Nah itu cara untuk mengelola waktu dalam kehidupan kita. Baik Ibu Bapak, karena ini pengingat, ya, pembuka dalam tugas pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Anda sekalian ada 3 cara untuk mengatasi masalah. Tapi sebelum ke sana,
Saya karena ketika keliling dalam pembinaan di desa maupun di kota dan kota metropolitan seperti sini Jakarta, seringkali saya tanyakan kepada umat soal hidup dan kehidupan ini. Pertanyaannya sederhana saja, Bu Bapak, Anda hidup ini ingin bermasalah atau tidak? Jawabannya, semuanya tidak. Tidak mau dapat masalah. Tentu itu jawaban yang sangat baik. Tetapi kalau kita hubungkan dengan realitas hidup kita, itu dua hal yang berbeda. Jawaban dari pertanyaan yang sangat baik, ingin dapat masalah atau tidak dalam hidup ini, jawabannya tidak. Itu jawaban yang baik. Tapi ketika kita hubungkan dengan realitas hidup kita dalam kehidupan ini, itu ternyata salah. Baik dalam jawaban, tapi salah jika disinkronkan, enggak sinkron dengan realitas hidup. Kok bisa begitu, Bante? Karena realitas hidup ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, hidup dan kehidupan kita itu terus ada konsekuensinya. Konsekuensi daripada hidup yang kita jalani, ya masalah hidup itu sendiri. Bu, Bapak senang punya rambut atau tidak? Kalau nggak senang saya tawarin silet. Lantas Bante ya dicukur gitu loh ya. Kalau nggak senang kan dicukur, gampang ya. Ya, jawabannya senang. Kalau senang punya rambut, resikonya ya harus merawat. Kalau nggak dirawat Bante, iya nggak bagus. Kalau resikonya punya rambut seiring dengan umur kita semakin tua, ya bisa rontok. Bener Bu? Bu, bener nggak tuh? Kan bisa pakai wig Bante, itu lain cerita ya. Kalau pertanyaan saya kan karena kita suka rambut, kalau nggak kita rawat, ya rambut ini tidak akan indah. Walaupun kita rawat seiring dengan waktu, rambut ini bisa rontok, bisa botak. Itulah sebenarnya realitas dalam kehidupan kita. Jangan rambut gitulah Bante. Apa? Posisi sekarang, ya itu malah nyata. Bu, posisi kita ini duduk atau berdiri? Jelas loh ya, duduk atau berdiri nih? Duduk ini nanti kalau setengah jam, itu pegel. Kalau ceramahnya 1 jam, bisa kesemutan. Itu harus dipahami. Pahami apa? Inilah konsekuensi daripada eksistensi. Hidup itu tidak ada yang tidak mengandung resiko. Lah kalau kita tidak mau resiko daripada duduk, pegel dan kesemutan, itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal, karena kenyataannya begitu. Dan sering saya guyoni pakai kalau nggak mau kesemutan, apa mau kaki kita yang asli ini diganti kaki palsu? Nggak mau juga kita. Kalau kaki palsu duduk 1 jam juga nggak akan kesemutan. Nah inilah realitas hidup. Dengan jawaban pertanyaan tadi mesti kita renungkan. Oh, jawaban saya baik Bante ya, tapi realitas hidup tidak sebaik apa yang saya jawab untuk menjawab pertanyaan tadi. Artinya apa Ibu Bapak? Hidup dan masalah itu memang sudah satu paket seperti siang dan malam. Nah, ini realitas hidup. Nah, kita kan temanya kan ada 3 cara untuk mengatasi masalah. Tapi kita mesti memahami dulu bahwa hidup dan masalah itu memang satu paket. Nah, sekarang kita akan berusaha untuk mengatasi masalah dengan 3 cara. Tapi sebelum ke sana lagi, saya ingin menambah dulu, memperjelas. Bu Bapak, tadi sudah sedikit saya singgung, ada masalah itu sebagai konsekuensi daripada eksistensi kita, lahir atau hidup dan masalah itu konsekuensi logis yang tidak bisa diapa-apakan. 1. Yang kedua adalah masalah yang bersumber daripada apa? Daripada orang tersebut atau diri kita sendiri. Artinya diri kita ini kalau nggak kita kelola dengan baik, hidup kita ini akan menjadi sumber masalah.
Nah, kalau hal itu terjadi, dua. Satu, masalah dari konsekuensi kelahiran, kehidupan, eksistensi kita, satu. Kedua, masalah daripada hidupnya sendiri yang tidak dikelola. Nah, ini harus pinter-pinter mengelola kehidupan kita. Sebab kalau kehidupan kita ini enggak kita kelola, hidup yang kita jalani itu akan mengalir persoalan. Itu sangat berat. Bahkan ditekankan berat itu meningkat, sangat berbahaya. Kok nakuti atau Bante, hidup sudah takut, ini sudah takut-takutin. Enggak lah, enggak nakut-nakutin, saya bicara tentang realitas hidup. Kalau tidak kita kelola hidup ini dengan baik, hidup kita ini akan menjadi sebab atau sumber daripada permasalahan. Itu sangat berbahaya kalau dihubungkan dengan harapan kita. Bu, Bapak, hidup kita ingin bahagia atau menderita? Kok enggak ada suaranya ya? Ingin bahagia atau menderita ya? Bahagia itu sulit bisa kita capai kalau hidup kita sumber daripada masalah. Bahaya bukan bahaya. Hidup ini sulit untuk kita capai kebahagiaan hidup itu. Kalau hidup kita sendiri sumber daripada masalah. Bahaya sekali itu. Kalau jengking aja nggak terlalu bahaya, ular berbisa nggak terlalu bahaya. Karena itu bahayanya ada di luar diri kita. Kita bisa menghindar dan bisa juga mencari pawangnya itu. Pawang kalajengking apa, pawang ular berbisa siapa, itu bisa kita panggil. Sulit Bante, ya bisa googling kan, oh, siapa jadi pawang ini kan sekarang kan serba ya gampang lah gitu. Tapi kalau masalah itu bersumber dari diri kita sendiri, nggak bisa kalau tidak diri kita sendiri yang bisa mengatasinya. Nah, di sini saya ingin memperjelas Ibu Bapak, kalau kita ingin bebas daripada masalah, kita bisa terlepas daripada masalah, harus kita ketahui dulu bahwa masalah itu memang ada pijakannya ini. Yang satu konsekuensi daripada eksistensi, kelahiran kita, dan masalah itu satu paket. Yang satu itu bersumber daripada hidup tidak dikelola. Nah, begitu kita belajar dhamma seperti ini, belajar dhamma itu salah satu manfaatnya mendapatkan pengetahuan. Salah satu manfaat. Nah, kalau kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang hidup dan kehidupan kita, itu nanti akan bisa menjadi modal untuk apa? Untuk mengelola kehidupan ini supaya hidup kita ini tidak menjadi sumber daripada masalah. Yang diharapkan Bante sebaliknya. Apa sebaliknya? Solusi daripada masalah. Nah, kalau kita sudah hidup kita ini bisa menjadi solusi dari segala masalah, ya harapan kita jawaban tadi bisa terrealisasi. Ingin dapat masalah atau tidak, Bu? Tidak. Ingin hidup menderita atau bahagia, Bu? Bahagia. Nah, itu bisa tercapai karena dalam kehidupan kita menjadi solusi daripada masalah. Dua hal ini harus kita ketahui bersama. Hidup sebagai resiko hidup itu tidak bebas dari masalah, tetapi kalau nggak kita kelola, hidup kita ini juga bisa menjadi sumber dari masalah. Baik, kita mulai. Untuk mencari jalan keluarnya. Yang pertama adalah hidup ini perlu mempunyai semangat. Semangat dalam istilah palinya itu adalah wirya. Nah, jadi Ibu Bapak, kita hidup ini perlu mempunyai semangat. Jika semangat itu kita latih, kita kembangkan, sehingga kita mempunyai semangat untuk menjalani kehidupan ini yang tidak lepas daripada resikonya, yang tidak lepas daripada permasalahannya, nah semangat ini akan bisa kita gunakan. Gunakan untuk mengatasi masalah. Tapi juga harus kita ketahui, tidak semua masalah yang bisa diselesaikan dengan semangat.
Oh, jadi harus dipilah dan dipilih juga toh Bante. Masalahnya apa baru cocok untuk digunakan penyelesaian yang namanya semangat itu. Betul. Contoh realnya gampang. Bu, tahu gunting? Kalau nggak tahu Bante keterlaluan lah, gunting aja nggak tahu. Ya ini kan ambil contoh yang sederhana, yang gampang untuk dimengerti. Fungsi gunting itu untuk apa? Untuk motong ya, untuk motong. Sudah jelas sekarang. Tahu gunting, fungsi gunting itu untuk motong. Tapi apakah semua yang dipotong itu bisa terpotong dengan gunting? Nggak bisa. Walaupun gunting itu fungsinya untuk memotong, tetapi tidak semua yang harus dipotong itu bisa dipotong dengan gunting. Coba kalau balukan ya yang besarnya ya selengan, ya sekaki atau lebih besar lagi, sulit. Kalau misalnya untuk motong kertas, motong sayur, ya motong ya benang, nah itu gunting bisa. Demikian pula ketika kita mesti melatih dan mengembangkan semangat, semangat itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah, mesti kita ketahui dulu masalahnya jenis apa yang harus kita selesaikan. Sebab pokoknya asal kita gunting saja, itu tidak fungsinya gunting untuk mengatasi, memotong alat tersebut, sulit untuk bisa diputus atau diselesaikan. Ketika misalnya Bu Bapak, anak di rumah, nah ini saya ambil contoh anak karena kita ini semua berasal dari anak, dan setelah tumbuh berkembang, kita jadi orang tua, dan juga berurusan dengan anak. Tapi kalau ini nanti pas kasusnya, ini bukan, ini ada kirim WA langsung saya jadikan bahasan, bukan, ya ini kebetulan saja, contoh itu bisa pas dengan ya kehidupan kita gitu. Jangan sampai, jangan-jangan Bante tadi di WA papa dan mama ini, saya kok persis dengan apa yang saya alami gitu. Ya enggak lah, masa ceramah membawa kasus orang gitu ya. Jadi bisa saja itu bisa pas atau bisa tidak gitu. Saya ngomong begini ini karena ya, panjang ya ngalaminya gitu. Yang cocok, wah cocok Bante, yang cocok, wah ceramah kok masalah saya. Nah itu memang resiko tadi, nggak akan bisa lepas. Yang cocok akan dapat nilai positif, yang nggak cocok bahkan itu persis dengan masalahnya. Loh ceramah kok nyerempet-nyerempet saya ya, begitu. Lah itu resiko ya, resiko dalam kehidupan. Tapi ceramah tidak ada arah ke sana. Sebenarnya kalau penceramah itu dia sengaja seperti itu, tidak memenuhi kriteria sebagai seorang pembicara yang nggak boleh untuk ya mengkritik, menjatuhkan, merendahkan orang lain yang dijadikan bahasan sebenarnya. Nah misalnya masalah anak, saatnya harus beraktivitas, yang sekolah ya sekolah, yang bekerja, tapi anak ini mempunyai DNA bangsawan. Bu, tahu toh bangsawan Bu? Keturunan darah biru? Enggak, bangsawan ini bangsane tangine awan gitu. Kalau bahasa Jawa itu bangunnya terlambat gitu lah ya. Jadi tangi itu bangun ya, awan itu siang gitu ya, bahasa Jawa ini bangsawan ya. Jadi permasalahan juga itu. Karena setiap mau berangkat sekolah, ya papa mamahnya atau yang memang bertanggung jawab untuk membangunkan anak itu sulit sekali gitu. Masalah ini, masalah. Ternyata itu bukan anak-anak juga, karena karakter yang negatif itu tidak hanya pada anak. Orang yang sudah remaja, dewasa juga bisa begitu. Nah itu kemalesan, kalau perlu alat bantu, pakai beker, bunyi bekernya, matikan. Nantilah sebentar lagi, diputar setengah jam dulu. Setengah jam, diingatkan lagi, putar lagi setengah jam lagi. Nah, itu kalau menggunakan alat bantu.
Itu kalau mau bangun juga bisa, kalau mau jadwal latihan meditasi. Jadi itu kena biku samanera atasilani juga lebih bisa juga, karena karakter negatif itu tidak harus anak, tidak harus umat awam, juga bisa biku samanera atasilani. Walaupun sudah janji kepada dirinya sendiri untuk mau bangun pagi, nggak bangun-bangun juga, walaupun dibantu dengan alat bantu tadi. Itu satu permasalahan. Nah, bagaimana semangat akan berperan untuk mengatasi hal itu? Ibu bapak sebagai orang tua mesti harus lebih kuat daripada karakter yang lemah pada anak tersebut. Kalau ibu bapak sebagai orang tuanya, kita sebagai orang tuanya lebih lemah daripada anak tersebut, nggak akan selesai masalah itu. Harus terus didatangin lagi, diingatkan lagi bila perlu. Kalau bisa bangunnya tepat, dikasih tambahan uang saku. Nah, itu ya semua untuk ya mendorong supaya dia bisa tepat bangunnya pada saat mau aktivitas. Demikian pula ketika kita geser kepada orang yang sudah dewasa maupun juga para misalnya ya bukan berumah tangga, samanera, tasilani, dan biku, semua itu memang diperlukan semangat untuk mengatasi persoalan tersebut. Kalau semangat kita lebih kuat daripada perintang atau masalah tersebut, nah itu akan bisa diselesaikan. Nah, ini kalau misalnya kita ambil contoh dalam keluarga. Kalau keluar dari keluarga, Bante, bisa banyak. Saya kalau di desa-desa kan saya kemarin baru keliling ke desa-desa ya. Jadi ini kan sudah orang kota ya di desa-desa. Ya, jadi masalah cocok tanam. Ya, jadi begitu nanam seminggu tanamannya belum begitu ya tumbuh berkembang, rumputnya sudah ya lebih cepat daripada tanamannya. Itu masalah tidak, Bu? Orang cocok tanam. Masalah. Nah, itu tidak akan bisa selesai kalau tidak mempunyai semangat. Semangat apa? Semangat untuk membersihkan lingkungan tanamannya. Kalau enggak dibersihkan, tentu saja tanaman yang ditanam itu akan terkalahkan dengan rumput yang tumbuh di sekitarnya. Nah, masalah tersebut kalau petani bisa juga untuk diatasi dengan semangat. Ketegangan di Timur Tengah, nah, bisa juga kita tarik ke sana, tapi jangan sanalah Bante, ya enggak lah gitu. Ngeri banget Bante kalau ada misalnya rudal-rudal itu Bante gitu ya. Ya bisa damai, bisa juga itu terjadi kalau masing-masing ada itikat baik, mempunyai semangat. Untuk apa? Untuk merenungkan akibat daripada ketegangan itu, peperangan itu, konflik itu. Jadi perenungan. Muncul satu kalimat atau kalimatnya yang kalah menjadi arang, yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi debu. Artinya apa? Dua-duanya rugi. Tidak beruntung. Ya kalau cuma itu materi, sedangkan dampak daripada konflik itu kan bukan hanya materi. Luas sekali. Bahkan yang jauh dari lokasi tersebut juga bisa kena dampak. Perenungan itu muncul akhirnya apa? Semangat untuk apa? Negosiasi, untuk perundingan, untuk tiadakan perdamaian. Nah ini diperlukan semangat. Kita hidup perlu semangat, semangat bisa untuk menyelesaikan ketika ada masalah. Tentu jenis masalah yang bisa diselesaikan dengan semangat. Tentu gunting itu bisa untuk memotong, yang bisa dipotong dengan gunting. Tidak semua alat potong gunting itu bisa untuk memotong yang mesti dipotong. Oh ini Bante, perlunya hidup itu perlu semangat, memiliki semangat. Hendaknya berlatih supaya kita semangat. Karena semangat adalah solusi, adalah cara untuk mengatasi masalah yang jenis seperti yang saya sampaikan tadi contoh-contoh. Sekarang yang kedua Ibu Bapak.
Yang kedua, kita diperlukan mempunyai kesabaran. Bante, sabar itu ambilnya dari mana ya Bante? Sebenarnya tidak perlu mengambil. Secara potensi, itu sudah terbawa sejak terlahir. Semua orang terlahir sudah mempunyai potensi yang namanya kesabaran. Tapi masalahnya, mau nggak kita untuk melatih kesabaran itu sehingga kesabaran nanti bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah. Kalau itu yang menjadi pertanyaan kita semua ibu bapak, mau nggak kita untuk melatih kesabaran supaya kita mempunyai kesabaran? Jawabannya pasti mau. Sekarang kalau pasti mau, kita harus ingat, yakinkan diri kita masing-masing bahwa kita itu punya potensi tentang kesabaran itu, menjadi orang sabar itu. Yakinkan diri kita punya potensi itu. Baru caranya. Nah ini unik juga ini. Kesabaran itu bisa untuk mengatasi masalah. Kesabaran itu sendiri bisa lahir dan tumbuh berkembang dari permasalahan itu sendiri. Nah ini dari situ bisa untuk menyelesaikan hal itu juga. Cuma melatih kesabaran itu bisa menggunakan dengan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan kita. Berbagai masalah yang muncul harus dipahami, itu adalah sarana untuk melatih, menumbuh, kembangkan kesabaran. Walaupun nanti kalau sudah sabar, sabar itu tidak bisa untuk mengatasi segala macam permasalahan yang muncul dalam kehidupan. Ini uniknya. Kesabaran bisa dilatih dan dikembangkan dengan berbagai masalah, tapi kalau sudah sabar, sabar itu tidak bisa untuk mengatasi segala macam persoalan. Ini sangat unik dalam kehidupan ini. Sudah lengkap dalam kehidupan kita ini. Asal kita bisa memahami, kita lahir membawa potensi, asal kita mau untuk melatih potensi tersebut, dan asal kita mau sabar dengan waktu. Karena melatih kesabaran itu juga latihan yang lainnya sama, perlu dan butuh waktu. Tanpa itu sulit. Bu, sudah pegel kaki? Dikit Bante. Dikit kok sudah balik kanan, balik kiri ya. Itu berarti pegelnya sudah serius gitu loh. Kalau pegel baru sedikit masih bisa ditahan. Terus pertanyaannya kok kaki Bante? Kan tadi mau latihan masalah untuk mengembangkan kesabaran. Nah di situ sebenarnya kalau kita ya menggunakan masalah itu sebagai proses latihan menumbuhkan kesabaran, ketika pegel masalah itu muncul, itu coba kita gunakan untuk apa? Sabar, ditahan dulu sampai maksimal, jangan posisinya dipindah dulu. Lah nanti kalau darah beku gimana Bante? Kalau sampai stroke gimana Bante? Nah, itu nakut-nakuti diri sendiri ya. Kan ada batas kemampuan lah gitu. Nah, yang terpenting batas kemampuan itu terukur pada dirinya sendiri. Tidak memaksakan. Toh itu metode untuk apa? Untuk menumbuh kembangkan yang namanya kesabaran. Dari apa? Dari permasalahan yang berkaitan kaki pegel. Nah ini lah itu terdapat dalam suta apa Bante? Nah ini kalau ada pertanyaan, Bu Bapak, itu kan teksnya. Kalau mencari itu suta apa, itu di Ganikaya mana, itu di Abhidhamma atau misalnya Winaya atau Sutta Pitaka Bante. Ya tidak semua harus dicarikan ke sana. Kalau ke sana itu namanya teksnya. Nah sedangkan ini adalah konteksnya. Konteksnya bagaimana menumbuhkan kesabaran itu dengan menggunakan sarana persoalan itu akan bisa tumbuh kembang namanya kesabaran. Oh jadi ini bukan teksnya ya Bante, konteksnya dalam penjabaran dhamma kehidupan sehari-hari. Ketika sabar itu perlu dimiliki, potensi kita saja lahir membawa, cara untuk melatih ketika ada masalah. Di antaranya masalah itu kalau duduk terlalu lama,
pegel, masalah muncul. Kalau di situ kita gunakan untuk melatih kesabaran, bisa. Ditahan dulu, jangan terlalu geser posisinya. Kalau masih nggak tahan, lihat aja saya ini loh. Saya nggak geser juga karena mau geser malu juga gitu loh. Habis di depan gonta-ganti posisi kan malu gitu loh ya. Jadi Bante itu pegel juga, pegel kalau lama sama juga. Namanya kaki asli itu tetap juga prosesnya sama. Nah itu bisa kita jadikan proses untuk melatih kesabaran. Kaitan masalah yang muncul dengan kaki kalau duduk itu timbul pegel. Ya kalau cuma begitu, kalau lulus bagaimana Bante? Diuji lagi. Diuji bagaimana? Masalah yang lebih berat lagi. Misalnya masalah apa? Masalah ini barang-barang misalnya sudah pada naik harganya, mau dekat Waisak sudah lewatlah Sinjia gitu loh, cocok barang-barang naik. Kalau Waisak ini biasanya kan dampaknya enggak terlalu kayak ya kalau misalnya tahun baru Sinja langsung Idul Fitri lah itu ada dampak lah. Kalau Waisak ini masih belum ya, belum dampak. Tapi yang jelas itu ya dinamika kehidupan, bukan hanya hari-hari tertentu. Nah, itu bisa terjadi. Ya, kalau barang-barang semakin mahal, persaingan untuk cari ya usaha tidak mudah. Nah, ini satu masalah lagi yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika hal itu muncul, Ibu Bapak, kita mampu nggak menggunakan masalah itu untuk melatih kesabaran kita supaya kesabaran kita itu muncul. Jangan-jangan kita ngeluh. Kalau ngeluh Bante, ya tidak, masalah itu menjadi proses untuk memunculkan kesabaran. Ngeluhnya bagaimana? Tentu saja banyak. Aduh, kok karma buruk amat tahun ini saya. Sudah masalah pada kaki, sekarang masalah ekonomi, karmanya ini kok berat sekali. Jangan-jangan tahun ini saya ciong berat ini. Jadi ngeluhnya panjang ya, bukan hanya kaki dan lain sebagainya. Tentu cara seperti itu tidak akan menjadi untuk menumbuhkan yang namanya kesabaran. Sedangkan kan masalah itu bisa kita jadikan proses untuk berlatih munculnya kesabaran. Dan kesabaran kalau sudah kita miliki, baru kita akan gunakan untuk mengatasi masalah. Begitu kita sabar dengan proses latihan menggunakan masalah itu, berbagai masalah, masalah kaki, masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan lain sebagainya lah dalam kehidupan ini. Setiap masalah yang muncul, hendaknya kita jadikan sarana untuk berlatih. Muncul dan berkembangnya yang namanya kesabaran. Kesabaran begitu kita dapatkan, baru akan kita fungsikan cara yang kedua. Mengatasi masalah dengan menggunakan kesabaran. Nah ini baru, lah kita maunya mengatasi dengan kesabaran, kesabarannya belum punya. Lah ini kan mau memotong tetapi tidak mempunyai alat potong, ya sulit. Jadi kesabaran itu bisa kita ibaratkan alat potong untuk mengatasi masalah. Ibu Bapak, hendaknya juga harus dikenali masalah jenisnya seperti apa yang bisa kita gunakan dengan menggunakan kesabaran. Jangan pokoknya sabar saja. Pekerjaan, ngisi misalnya ya, kolam, ya, nggak diisi, nanti sabar, nunggu hujan, Bante, ya, kalau hujan. Jemur pakaian, udahlah kena angin di rumah juga nanti kering Bante, padahal di luar sedang panas terik, enggak dijemur di luar. Ya, kan nanti kan ya kering Bante, kan ini melatih kesabaran. Ya, tentu saja ini tidak efektif untuk mengatasi masalah jenis seperti itu. Apalagi kalau dikonfrontasikan yang seharusnya semangat bisa bangun tepat waktu untuk beraktivitas, enggak bangun tepat waktu pada aktivitasnya. Tidak lain adalah perintah kemalasan itu yang menjadi penghalang dijadikan argumentasi. Lah orang hidup kan perlu sabar Bante. Ya semuanya akan jadi bangsawan ya. Bangsanya tangine awan. Jadi pada malas itu dikonfrontasikan. Seharusnya pada saat semangat untuk menjadikan solusi masalah, ya masalahnya jenis apa?
pada saat sabar yang kita gunakan itu masalahnya jenis apa yang harus diatasi dengan semangat. Bu, Bapak, Saudara-saudari sedama, hidup ini tadi sudah saya singgung, selain resiko daripada hidup itu masalah akan terjadi sebagai resikonya, hidup ini bisa juga masalah datang karena akibat daripada buah karma-karma buruk masa lalu. Wujudnya apa? Wujudnya itu masalah. Khususnya masalah apa, Bante? Tidak salah disalahkan atau difitnah. Bu, pernah melihat orang difitnah, Bu? Pernah merasakan difitnah sendiri? Pernah memfitnah sendiri? Kok tiga tuh, Bante? Melihat orang difitnah, pernah. Ya, merasakan difitnah, pernah. Memfitnah orang, sering. Sering kalau belum, lo ini bukan lo nuduh lo ya. Dasarnya apa, Bante? Sebelum kekotoran batin kita masih putu jana, itu bisa memfitnah orang secara terang-terangan atau itu halus. Jadi tiga-tiganya ini bisa kita ya lihat, bisa kita alami. Melihat orang difitnah, pernah. Ya memfitnah orang, pernah. Difitnah orang, pernah. Ini masalah. Ketika ada masalah yang bersumber daripada dengan istilah difitnah itu, maka disinilah kesabaran itu diperlukan sebagai solusi untuk menyelesaikan fitnahan itu. Seiring dengan waktu, Ibu Bapak, nah ini harus ya ada kerjasama, ada hubungannya dengan waktu. Ada orang difitnah mengambil sendalnya. Nah, awas ya, nanti sendalnya jangan sampai keliru ya, gitu. Ya yang lain-lainnya lah gitu, jangan sampai sandal inilah ya, sandal. Difitnah macam-macam. Padahal dia nggak melakukan perbuatan apa yang dituduhkan itu. Bu, SIM-nya asli, Bu. Ini kok larinya ke SIM, Bante, gitu ya. Ya nanti kemana-mana gitu ya. Jadi difitnah itu bisa terjadi masalah. Yaitu cara mengatasi bagaimana dijelaskan juga kalau itu buah karma buruk kita sedang masak, belum bisa. Apalagi kalau memang itu resiko hidup di dunia. Difitnah itu bagian daripada dipuji dan dicela. Nah, kan di dunia ini tidak lepas dari dua kondisi ini. Bisa dipuji, bisa juga dicela. Anggap sajalah yang fitnah itu tadi masuk dalam kategori dicela. Itu resiko hidup di dunia. Enggak ada orang yang tidak mengalami itu. Masalah terjadi. Anda usahakan dengan semangat juga, enggak bisa. Anda jelaskan detail mungkin, menjelaskan bahwa pada waktu tersebut barangmu hilang itu saya posisinya di sini dan lain sebagainya, namanya fitnahan. Enggak juga bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Akhirnya apa? Berkali-kali menghela napas. Artinya disuruh sabar. Seiring dengan waktu, kasus itu terbuka, fitnahan itu, siapa sebenarnya yang ngambil, siapa yang ngambilnya, kapan dia mengambilnya, ketahuan. Nah, fitnahan itu dengan sendirinya sebagai masalah berlalu. Diperlukan apa, Ibu Bapak? Hidup ini diperlukan kesabaran. Seiring dengan waktu, fitnahan itu apabila Anda tidak menjalaninya atau tidak melakukannya, tahu ada fitnah, karena itu bisa dipahami karma masa lalu berbuah, dan itu juga bisa dipahami konsekuensi daripada eksistensi kita, maka kesabaran yang mesti digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah ini kedua, kanti, dan yang pertama tadi, wirya. Jadi semangat untuk mengatasi masalah bisa, sabar untuk mengatasi masalah juga bisa. Tapi harus kita ketahui jenis masalahnya itu apa. Tidak semua masalah bisa diatasi dengan kesabaran. Tidak semua masalah bisa diatasi dengan semangat. Sekarang yang ketiga, UBK.
UPK itu keseimbangan batin. Bu, mau keseimbangan batin? Mau, tapi harus dilatih. Sebab kalau cuma mau tanpa berlatih, itu potensi sebagai potensi saja. Ya, jagung sebagai bibit, sebagai jagung saja, bibit. Tidak akan bisa menjadi tanaman jagung yang luas di kebun. Karena cuma hanya potensinya, bibitnya. Kalau kita mau semangat, mau UPK, ya keseimbangan batin, bibit sudah kita miliki sejak terlahir, ya mesti harus dilatih. Bu, kalau di sini hari Sabtu masih ada ODM? Masih ada kegiatan ODM? Nah itu salah satu sarananya, ya ODM ya. Nah, untuk latihan supaya mengembangkan kesadaran, latihan untuk mengembangkan ketenangan, agar apa? Agar batin itu menjadi seimbang UPK. Nah, ketika keseimbangan batin itu kita miliki karena proses latihan, maka keseimbangan batin itu akan bisa untuk mengatasi masalah. Ini segala masalah yang tidak bisa diatasi dengan semangat, tidak bisa diatasi dengan sabar. Nah, ini bisa untuk diatasi dengan UPK atau keseimbangan batin. Di antaranya apa masalah yang nggak bisa diselesaikan? Konsekuensi daripada lahir di dunia. Kita lahir, Ibu Bapak, kita akan mengalami usia tua, sakit, dan berlalu. Nah, itu masalah hidup itu. Tua apakah bisa diselesaikan dengan semangat supaya nggak tua? Minum ramu-ramuan pagi, sore, siang, masih proses ketuaan terjadi, ditambah porsinya. Wah, bisa mabuk itu. Walaupun itu ramuannya awet muda. Tapi nggak bisa juga, tua itu tetap akan hadir sebagai konsekuensi daripada kelahiran, masalahnya muncul. Sakit juga demikian. Ya berobat dong Bante. Ya bisa sembuh, itu harus kita lakukan. Tapi setelah sembuh apakah nggak muncul sakit lagi? Bisa. Nah, yang di sini dimaksudkan adalah bukan sakit-sakitan loh ya, sakit itu sendiri. Nah, sakit dengan sakit-sakitan dua hal yang berbeda. Kalau sakit-sakitan itu akibat karma buruk, kalau sakit itu konsekuensi daripada kelahiran. Maka kan sering merenungkan toh, kita ini ingat nggak ya perenungan tentang sakit tuh? Coba, apa ya? Biading damomhi, biading anatito. Kalau tua, jara damomhi, jarang anatito. Itu permasalahan hidup. Wajar aku mengalami usia tua, aku belum terbebas dari usia tua. Walaupun minum suplemen, ramuan awet muda, tetap juga tua. Karena itu masalah daripada hidup. Semangat dong Bante, tetap. Sabar dong Bante, tetap juga. Disabari juga tetap tua, tetap sakit. Nah, masalah ini tidak bisa diapa-apakan, tetapi bisa diatasi. Cara mengatasinya bagaimana? Ketika kita bisa memahami, pemahaman itu bisa menimbulkan ketenangan, ketenangan itu bisa membawa keseimbangan batin. Nah, batin yang seimbang. Nah, ini orang-orang khusus tuh. Khusus artinya apa Bante? Yang sudah batinnya berkembang. Saya kira orang-orang khusus secara statusnya tidak. Kalau batin kita sudah berkembang siapapun, nah menjadi mengatasi masalah dengan keseimbangan itu. Tua tidak masalah, walaupun ketuaan itu akan terjadi. Sakit tidak masalah, walaupun dampak dari penyakit itu banyak. Perpisahan tidak akan masalah, kalau memang batinnya sudah seimbang. Karena akan mengetahui, sabar kayak apapun tetap akan sakit, tua, semangat kayak apapun tetap sakit dan tua. Kalau bisa untuk menerima sakit dan tua, masalah itu tidak akan bagi orang yang memang batinnya sudah seimbang. Nah inilah solusi yang ketiga.
Ketika batin kita itu seimbang, Ibu Bapak, UPK itu bisa menerima masalah sebagaimana masalah itu tidak akan bermasalah bagi batin yang sudah seimbang. Nah, ini memang mudah untuk kita uraikan, mudah untuk kita mengerti, tetapi untuk mencapai dalam tahapan itu diperlukan kesungguhan dalam untuk berlatih sehingga batin kita menjadi seimbang. Nah, ini 3 masalah harus dipilah. Pilah mana fungsinya. Oh, kalau semangat itu untuk mengatasi masalah yang memang jenisnya bisa diselesaikan dengan masalah. Kalau kesabaran memang masalah bisa diselesaikan dengan kesabaran, tapi juga harus mengerti masalah jenis apa. Oh, kalau keseimbangan itu bisa untuk mengatasi masalah, masalahnya akan konsekuensi, akan eksistensi itu. Tua, sakit, maupun perpisahan. Itu tidak akan bermasalah lagi bagi orang yang memang batinnya seimbang. Kalau batin kita belum seimbang, masalah itu tetap akan bermasalah. Tua masalah, apalagi tua dan sakit, masalah double. Tua dan sakit lebih berat lagi. Sudah tua dan sakit, berpisah dengan orang yang dicintai, malah berat lagi. Nah, semua itu tidak boleh kita biarkan. Kalau dibiarkan, ya kita menderita sendiri. Itu bisa diatasi dengan cara ya mengembangkan batin. Sampai batin kita seimbang. Di antaranya adalah, ya kalau Sabtu di sini, Sabtu akhir atau setiap Sabtu? Oh, sebulan sekali, tergantung ada ya kondisinya memungkinkan ya, tidak harus Sabtu akhir, tidak harus. Jadi mana ada misalnya bantinya atau siapa yang ya pengajarnya dan ada pesertanya, itu bisa untuk ODM, untuk latihan batin supaya seimbang. Ya, itulah Ibu Bapak 3 permasalahan yang perlu kita ketahui: semangat, sabar, dan keseimbangan batin. Karena hidup kita ini sumber daripada masalah, kalau nggak kita kelola, dan hidup kita ini resikonya akan kena masalah. Tanpa bisa mengetahui cara mengatasi masalah, kita akan berputar-putar dalam permasalahan. Dalam istilah Buddhis, yaitu kita akan terus punarbawa yang tidak ada hentinya. Lahir, tua, sakit, berlalu, dikira itu berlalu total, akan muncul lagi. Karena berkubang dalam masalah, maka 3 hal itu sangat penting bisa kita ketahui. Miliki semangat, miliki kesabaran, dan miliki keseimbangan batin untuk mengatasi masalah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk berbahagia.